Pernah nggak sih kalian scroll media sosial dan nemu kalimat yang bikin mikir, ini bahasa Indonesia atau bahasa planet lain sih? Nah, di balik lucunya gaya bahasa netizen, ternyata banyak banget kesalahan yang kita tulis sendiri atau kita temukan di media sosial. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastio Hermawan dari NPM 2508 10 10 150 Prodi Informatika. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa contoh kesalahan berbahasa yang sering kita jumpai di media sosial dan kenapa hal-hal kecil seperti ini itu penting buat dijaga, karena bahasa bukan cuma soal gaya tetapi juga buat identitas bangsa. Pada contoh gambar pertama terdapat kalimat selama perjalanan aku nggak ngomong sepatah kata pun. Terdapat dua penggunaan bahasa yang tidak baku, kata enggak dan ngomong. Kata enggak dan ngomong merupakan bentuk tidak baku dalam baku menurut KBBI. Kata enggak ditulis tidak dan ngomong ditulis omong atau bicara. Selain itu terdapat kata sepatah, se yang berarti satu dan patah. Penulisannya sudah tepat, namun penggunaannya sering menimbulkan ambiguitas jika tidak disertai konteks yang jelas. Kalimat ini menunjukkan pengaruh bahasa lisan yang terbawa ke dalam tulisan di media sosial, sehingga kesannya yang muncul lebih santai, tetapi kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Untuk contoh gambar kedua, terdapat kalimat, gak ada yang perlu tahu tentang keseharianku, but kamu tahu nggak, sumpah males banget hari ini, aku capek banget, aku mau cerita dong. Tadi itu bete banget. Aku tadi kan. Nah, pada gambar terdapat kata nggak, males, dan bete. Ketiganya merupakan bentuk tidak baku dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kata enggak seharusnya tidak, kata males seharusnya malas, sedangkan BT merupakan bahasa gaul yang tidak memiliki arti tunggal dalam bahasa baku karena maknanya bisa beragam, seperti kesal, bosan, atau lelah. Penggunaan kata-kata seperti ini lazim dijumpai di media sosial karena dianggap lebih ekspresif dan mengikuti tren bahasa generasi muda. Namun dalam konteks formal, bentuk-bentuk tersebut tidak sesuai dengan kebahasaan yang benar. Untuk contoh yang kelima atau gambar terakhir, terdapat kalimat jangankan nyari kerja, zaman sekarang yang udah kerja aja masih nyari kerja sampingan juga. Dalam kalimat ini ditemukan kata nyari, zaman, dan udah. Ketiganya merupakan bentuk tidak baku. Menurut KBBI, bentuk baku yang benar adalah nyari seharusnya mencari, zaman seharusnya zaman menggunakan Z bukan menggunakan J, dan udah seharusnya sudah. Kesalahan seperti ini sering muncul karena kebiasaan menulis sesuai dengan cara pengucapan sehari-hari. Meskipun umum digunakan di media sosial, bentuk semacam ini tetap tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari beberapa contoh yang saya jelaskan tadi, kelihatan kalau media sosial bikin bahasa lebih bebas dan fleksibel, tetapi kebebasan itu tetap butuh batas. Kalau bahasa Indonesia ingin dihargai, kita harus mulai dari hal-hal kecil seperti caption, komentar, dan unggahan kita sendiri. Karena dengan menjaga bahasa berarti menjaga cara kita berpikir, berbudaya, dan beridentitas. Sekian, terima kasih.